Selamat datang kembali di Bincang Hukum. Kali ini kita akan memperbincangkan situasi hukum negeri, terutama situasi terkini. Bagaimana kita melihat demonstrasi merebak di mana-mana. Kita akan membicarakan hal itu, terutama karena kita melihat betapa tanggapan pemerintah, termasuk parlemen, tidak mengena kepada tuntutan. Tapi mungkin kita akan diskusikan juga apa sebenarnya tuntutan masyarakat dari situasi negeri saat ini. Bersama saya sudah hadir Mbak Bivitri Susanti, Mbak Bibip. Halo. Mbak. Mbak Bibip adalah dosen dari STH Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Betul. Dan juga ada Bung Haris Asar, pengacara sekaligus juga tokoh aktivis HAM senior Indonesia. Senior. Senior ya belum Tekanannya seniornya itu loh, Riz. Umban Dan seperti biasa di Auriga juga mengundang pemerintah. Kali ini kita undang Menteri Kegelapan. Selamat malam. Selamat malam. Nggak ikut pelantikan waktu itu di sana ya? Nggak masuk grup WhatsApp. Jadi Kayak Gibran dong nggak masuk grup WhatsApp. itu makanya saya bisa relate sama beliau. Tapi sebelum kita mulai diskusi kita berbincang santai di sini. Kita mengucapkan belasungkawa kepada para korban, terutama pro demokrasi yang hingga saat ini paling tidak berbagai catatan antara 7, 8, tapi itu adalah yang ketahuan. Kita harus mencatat yang ketahuan dalam garis bawah, karena seringkali informasi tidak terbuka, akses juga tidak terlalu terbuka, bahkan kita mendengar kabar televisi juga dihambat untuk menyiarkan secara langsung situasi terkini, live TikTok juga dilarang gitu, atau terlarang atau dibatasi. Jadi plus juga banyaknya atau ratusan, mungkin ribuan, lebih dari 1.000 mungkin tokoh-tokoh pro demokrasi yang ditahan polisi saat ini dan tidak leluasa mendapat pendampingan hukum. Mbak Bibip, sebagai ini, apa sebenarnya yang saat ini terjadi dan apa sebenarnya keinginan masyarakat? Yang terjadi adalah sebenarnya kita rebut duluan nih space-nya nih, bahwa yang terjadi ini sebenarnya peristiwa konstitusional. Jadi karena latar belakang saya hukum tata negara ya, saya melihat kan sebenarnya kita punya semacam kontrak sosial, ya kan, konstitusi lah kita namakan begitu. Kontrak sosialnya antara yang satu adalah penyelenggara negara, satu lagi pihaknya adalah kita warga. Harusnya kita dapat pelayanan publik, imbal baliknya adalah kita bayar pajak, kita taat hukum dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita udah bayar pajak, kita sedapat mungkin taat hukum, segala macam lah, ngurus sertifikat tanah, segala macam. Tapi nggak ada pelayanan publiknya. Malah mereka sok-sokan, joget-joget dan seterusnya ya, yang bikin orang tuh emosi. Setelah paling tidak 10 bulan atau sebenarnya sejak zamannya Jokowi ya, rame, kita udah kesal gitu dengan himpitan masalah hidup, terus dipertontonkan perilaku yang kayak gitu. Jadi ada kemarahan yang terus-menerus meningkat dan kemudian terjadilah dilindasnya Afan Kurniawan itu yang bikin kita semua makin marah. Nah sekarang sih sebenarnya sudah berkembang banyak ya, ada pembakaran segala macam, tapi kita balikin ke awalnya dulu nih, bahwa kita sebenarnya lagi demanding our rights gitu. Ini hak kita lagi minta nih, mana nih? Kalian kok malah menunjukkan perilaku yang kayak gitu, kita lagi susah segala macam. Akhirnya adalah demonstrasi yang besar-besar itu dan kemudian berujung tadi ya, ada dilindasnya Afan Kurniawan, kemudian kita menuntutlah reformasi kepolisian yang sudah lama juga kita bicarakan. Peristiwa Kanjuruhan. Ya, terus Kanjuruhan kita tidak tahu ujungnya nih sekarang ini. Nggak jelas Nggak kan ada yang sampai penanggung sekarang. jawab ya. Nah, jadi memuncak gitu. Sebenarnya itu yang terjadi, sesimpel itu. Jadi nggak ada makar, katanya kan pidatonya Prabowo gitu, makar lah, terorisme lah. Nggak ada itu semua. Ini kita lagi nuntut hak saja sebenarnya. Tapi persisnya Mbak Bibip, apa hak kita itu yang kita tidak dapat saat ini? Banyak sekali. Yang pasti hak untuk hidup layak ya. Kan di konstitusi kita sebenarnya relatif lengkap tuh hak-hak kita. Mulai dari penghidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, kemudian layanan kesehatan, pendidikan yang murah dan bisa diakses siapa saja. Itu kan semuanya nggak ada. Begitu ada masalah pendidikan,
banyak ya di media sosial kan anak-anak harus nyebrang sungai bahaya segala macam. Solusinya adalah sekolah rakyat, di sisi lain ada sekolah Garuda yang elit. Jadi semuanya tuh populis jawaban-jawaban pemerintah. Ada masalah stunting segala macam, dibikinin programnya makan bergizi gratis. Jadi ada solusi yang diberikan tuh bukan solusi, benar-benar hanya kebijakan yang sifatnya populis. Jadi warga lama-lama makin marah, walaupun bisa diperdebatkan gitu, yang kena dampak kan mungkin nggak semuanya, tapi begitu dipertontonkan sesuatu yang menyebalkan, orang joget-joget segala macam, jadinya emosi memuncak gitu. Ketidakpuasan sih banyak lah. Bung Haris, sebagai yang dari dulu atau udah lama senior soalnya gitu ya, ikut terlibat demonstrasi, termasuk juga banyak ikut di ketika reformasi dulu. Apa yang membedakan saat ini dengan semua itu? Nggak ada. Mungkin nyaris nggak ada sih ya. Kayak semacam putaran siklus yang mirip gitu. Ada tadi yang Mbak Bibi sudah gambarkan soal ada bagaimana banyak masalah di level masyarakat. Tapi kalau ingat 98 kan itu kan dulu karena akumulasi kekuasaan tuh yang makin kecil dan berjarak dengan yang di bawah. Lalu kebijakan-kebijakannya itu nggak ampuh dan makin hari mencari solusi cepat terus karena tuntutan orang makin tinggi. Nah kemudian nggak bisa resonansi ya, nggak bisa menjawab problem di lapangan. Kayaknya sih sesimpel itu. Jadi makanya saya bilang sama, mirip. Mungkin ini kayak semacam kutukan putaran politik di Indonesia ya. Ada 65, 66 mahasiswa. 75. Lalu sempat ada 74 dan 78 yang sebetulnya nggak terlalu, mungkin magnitudenya cukup kuat ya. Tapi kan kalau 74 itu Soeharto baru berkuasa. Oke. Lalu 78 di tengah-tengah Soeharto lagi makin kuat-kuat. Ya. Tapi kalau di Soeharto itu sebenarnya puncaknya akumulasinya di 97-98. Nah, sebetulnya putaran dari 97-98 itu kalau prediksinya orang kemarin di zamannya Jokowi. Cuman ini sebetulnya di zaman Jokowi juga sudah banyak keluar. Kekecewaan itu ya. Cuman tingkat represinya Jokowi juga cukup tinggi ke kita. Nah, jadi akhirnya meledaknya di kemarin ini. Nah, meskipun di kemarin ini saya kalau bacaan saya nih ada 3 hal gitu. Ada yang memang demo, ada yang marah, ada yang memang bisa kita bilang mau ngambil keuntungan lah, bikin rusuh lah ini. Nah, kalau yang demo sama yang marah ini sebenarnya backmind-nya mereka hampir mirip. Ya kan? Kesel, karena ini juga zaman informasi. Bodohnya itu anggota-anggota DPR itu, ya kan mau nge-DJ aja pakai dibikinin materi. Saya mau bilangnya justru mereka memang mau bikin materi, bukan mau nge-DJ. Eko kan mukanya bukan muka DJ. Iya. Ya kan? Eko Patrio ini. Pakai fasilitas negara di gedung DPR. Jadi memang sengaja. Yang joget-joget itu kan juga nggak enak sama dia kan. Itu kan terbawa gitu. Bukan terbawa, anak buahnya semua. Oh iya. Ya kan? Nah, jadi mempertontonkan hal-hal yang menurut saya susah kita nggak bilang goblok. Ya kan? Mungkin kalau mau dibikin keren diganti X jadi gobloks. Nah, bukan tolol ya? Kayak Roblox. Bukan. Kayak Roblox. Kan kita dituduh tolol kita. Nah, kita tolol, dia goblok. Nah, jadi ada hal yang seperti itu. Jadi nggak punya bahasa gampangnya, nggak punya kepekaan. Nggak tahu apa yang mesti dihadirkan. Tadi kalau kata Mbak Bibip, nggak tahu ngedeliver servisnya. Pelayanannya itu seperti apa. Nah, sensitivitas. Sementara mestinya itu udah beres dengan ketika dia dikasih duit sama negara untuk
apa namanya duit apa Bib, namanya Tunjangan. tunjangan yang ke lapak kalau lagi Aspirasi. reses, Bunker. Aspirasi Tunjangan yang bunker, yang Ah. bunker 4 sama miliaran itu duit ya. reses, Ah. duit reses. Iya. Per tahun itu ada duit reses buat mereka. Iya. Reses itu artinya mereka turun Mm-mm. ke wilayahnya atau turun ke sektornya. Hmm. Mereka kan selain ada dipilih dari wilayahnya, mereka juga ada di komisi-komisi tertentu. Mm-mm. Itulah waktu buat mereka. Itu bukan cuti, Pak. Itu Turun ke turun ke bawah. lapangan, dikasih duit. 450 juta Maksudnya 5 kan kali mereka setahun. mengkurasi itu dibawa, bukan dibikinin musik. Nah, dalam hak asasi manusia ada prinsip namanya answerability. Answerability itu sejauh mana lu ngejawab. Pelayanan yang tadi Mbak Bibi bilang itu kalau dalam human rights itu dibilangnya fulfill, pemenuhan. Pemenuhan itu ujungnya, pemenuhan itu kan harus nyiapin regulasinya, harus nyiapin birokrasinya, harus nyiapin anggarannya, terus lu kerjain. Habis lu kerjain, jadi jangan menganggarkan trotoar, bikin aturan soal trotoar, ya kan, dianggarkan, terus duitnya hilang, tuh nggak boleh. Nah itu jadi harus terjawab bener besok-besok orang jalan kaki di trotoar itu. Nah ini berbagai macam masalah. Ini kan yang menarik, meledaknya ini di awal satu pemerintahan rejim baru ya. Meskipun dia lahir Ini dari baru proses belum ada historis. setahun ini ya. Belum ada Belum. setahun, Oktober kan. Meskipun Iya. ada historisitas sama Jokowi, terutama di 5 tahun terakhirnya itu. Tapi yang namanya rejim baru pasti pengen punya style Grip, baru ya, dong. iya, iya, Mm-mm. iya. Kalau pakai bahasa PSN, misalnya PSN Jokowi itu kebanyakan kan dana belanja semen, infrastruktur, ya kan. Kalau di zamannya Prabowo ini, dia banyak ke sektor manusia, Oke. ya. Tapi ini kan Apa food estate gitu? Makan ya bergizi. MBG ke manusia kan, sekolah, ya kan, perumahan. Tapi ini kan semua grand project. Oke. Problemnya manusia ketika dia jadi korban, ketika ada anak-anak keluar cacing dari badannya, dia nggak bisa nunggu MBG. Bahwa Ada kebutuhan langsung ya. MBG ini sudah menyasar pada 25 juta lebih atau berapa puluh juta itu, dia kan satu proses. Yang nanti diharapkan anak-anak ini nggak ada yang kelaparan, belajar bisa enak, perutnya nggak kosong. Ya kan? Tetapi ada simptom-simptom yang muncul dari problem yang sudah menahun ya. kalau pakai bahasa obat batuk, ya kan, udah menahun nih. Nah simptomnya itu muncul sifatnya individual problem. Ya ini pasukan yang dibangun sama Jokowi selama ini, infrastruktur birokrasi yang dibangun sama Jokowi, jalan tol yang dibangun nggak ngerespon nih. Nggak nyambung lah ya. Nggak nyambung. Saya mohon maaf harus menggunakan si anak kecil yang keluar cacing itu dari badannya karena kemiskinannya tadi. Jadi ini nggak murni soal kita dengan polisi nih. Nggak ada hitam putih ya dalam soal kayak gini. Polisi juga punya historisitas soal police brutality. Oke. Kita kan punya tahunan demonstrasi yang besar ya. Dari mulai 2019 soal 19 menolak lah. paket 78 undang-undang, akhirnya lolos tuh undang-undang Minerba. Tahun berikutnya lagi undang-undang Omnibus, dari 78 tadi itu dibejak jadi satu, jadi Omnibus. Ya kan dikelecehin juga kita ini, dipaksain, yang pinter turun ke jalan digebukin, ditangkepin lah tukang sate, di Pancoran, di mana segala macem. Nyerangnya udah kemana-mana. Jadi ada catatan police brutality. Dalam soal hukum, dalam hak asasi manusia, sebuah impunitas, pemakluman kita terhadap sebuah tindakan kejahatan atau pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM berat, itu akan menjustifikasi pada institusi, pada pelaku, atau pada pihak lain untuk mengulang. Jadi kalau gini Bung, kan misalnya gini, Kanjuruhan kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab tuh, nggak jelas pemerintah. Angin. Nah sekarang ini misalnya ada tuntutan Kapolri bertanggung jawab atau Kapolda lah paling tidak gitu. Ini juga nggak terlihat nih, nanti akan jadi pelaku-pelaku lapangan. Padahal bisa jadi itu sistematis. Apakah kalau ini kita lakukan sekarang berarti itu tidak, kalaupun misalnya sebutlah Pak Listio dicopot atau mundur, Kapolda juga, itu berarti belum menjawab juga sebenarnya permintaan masyarakat. Kalau menurut saya nih ya, kalau di zaman-zaman dulu nih kita hal-hal kayak begini harusnya Komnas HAM sudah bikin tim pemantauan yang cukup serius. TPF gitu ya, tim mencari fakta ya. Semacam kayak begitu. Lalu
sebenarnya diperiksa mundur nggak mundur, dipecat nggak dipecat, ya tetap harus terperiksa. Oke. Gitu. Jadi ada struktur kalau di dalam kepolisian sama TNI ada struktur, ada namanya operasi. Nah, kayak di Kanjuruhan itu ada pimpinan operasinya, komandan operasinya. Siapa yang ditunjuk sama Kapolda Jawa Timur waktu itu, Pak Niko, lalu ada Kapolres, itu ada strukturnya. Itu yang disebut sebagai command responsibility. Nah, di setiap demonstrasi kayak kemarin ini, tanggal 25, kemudian 28, 28 yang paling itu pasti ada, dan ada SOP yang digunakan. Gitu. Jadi aku nimpalin ini ya, karena tadi pertanyaannya ini sistemik ya. Iya. Sistem. Jadi misalnya Kapolri diganti pun nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Bahwa itu perlu direspon, ya. Dan sewajarnya ya harusnya dia mundur kalau menurut saya. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah kalau nggak ada reformasi kepolisian. Sama tuh Nafa Urbah, Ahmad Syaroni dipecat. Memangnya menyelesaikan masalah? Bukan dipecat, dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Masih dapat gaji kayaknya. Di mana itu nggak ada istilah itu sebenarnya. Nanti harus diganti antar waktu. Tapi kan nanti akan muncul Nafa Urbah baru, muncul Ahmad Syaroni baru. Kalau sistemnya nggak diperbaiki, sama Kapolri bagus banget kalau dia mundur, diganti oke. Tapi kalau nggak ada reformasi kepolisian, muncul lagi tuh ntar peristiwa Kanjuruhan B, peristiwa segala macam gitu. Karena Kapan-kapan baru juga muncul. Jangan-jangan kita nggak mau ya, itu luar biasa tuh kesedihannya waktu itu. Tapi ya ini akan muncul terus kalau nggak ada reformasi. Sistem soalnya yang salah, bukan orang per orang. Gitu. Bung Menteri, sebagai anggota kabinet yang tidak ikut di WhatsApp grup Menteri, apa catatannya? Karena persoalannya ternyata nggak cuma sekedar DPR dan polisi, tapi juga pemerintahan yang bisa jadi tidak mendeliver tadi istilahnya. Iya. Saya rasa sih memang saya akuin juga, maksudnya Pak Presiden saya itu Pak Prabowo tuh ada kecenderungan memang ya. Maksudnya itu seperti yang waktu itu sudah dikatakan sama Pak Hendro Priyono juga waktu itu kan bilang punya kecenderungan seperti itu. Waktu itu juga Bapak beliau juga mengatakan kalau Bowo ini suka emosian gitu. Terus habis itu kan tapi jangan dia selalu yang disalahkan. Salahkan juga dong yang memberi dia perintah. Nah kebetulan sekarang dia yang memberi perintah. Dan yang dulu memberi dia perintah dikasih gelar jasa yang sewaktu itu kemarin juga dapat. Bintang Mahaputra. Banyak sekali yang dia kasih ke banyak orang itu loh. Teman-teman sekitar-sekitarnya itu ya? Iya. Saya tidak sabar sih. Buya Hamka itu makamnya sebelahan sama Teddy. Karena mereka berhak mendapatkan. Iya, berhak sama. Bisa di Taman Makan Pahlawan. Iya. Itu memang. Enggak, Buya Hamka ya. Kalau Hatta nggak mau dimakamin di Tanah Kusir kan mau dia. Iya. Saya rasa sih memang ini apa namanya? Memang aku juga ini saya sebagai bagian dari pemerintah ini adalah masalah ya dari kami, karena saya sebagai Kementerian Kegelapan yang mungkin mudah-mudahan bisa mewakili pemerintah, karena di teman-teman saya itu nggak ada yang mau segera meminta maaf, nggak ada yang mau segera mengadres masalah ini ya. Saya mencoba minta maaf atas saya sendiri loh, bukan sama pemerintah. Pemerintah sih suruh dia sendiri aja. Karena Menteri yang turun memberikan membantu demo ya. Soalnya nggak ada yang mau turun waktu itu. Gimana? Ya, maksudnya dan juga kan kita lihat juga dari terakhir kali pidato Pak Prabowo juga tidak ada sedikit pun permintaan maaf. Sudah 2 pidato berarti kan tidak ada. Nah itu apa yang terjadi sampai Pak Presiden kelihatannya saya melihatnya kayak tidak terhubung dengan kenyataan di lapangan gitu. Iya, makanya beliau sedang tidak sehat atau gimana? Ya, saya kira beliau ada pertimbangan sendiri lah untuk berbicara seperti itu. Tapi mungkin ini kalau bagi saya pribadi yang dari Kementerian Kegelapan itu kan memang tujuannya adalah untuk kenapa waktu itu kami itu mendukung Prabowo dan Gibran? Karena Prabowo dan Gibran itu seperti yang saya ulang lagi kembali adalah 2 sosok yang paling bisa untuk membawa Indonesia itu ke era kegelapan ini. Ketika dari kegelapan itu akan mudah-mudahan akan muncul cahaya. Nah, sekarang ini kelihatannya Pak Prabowo itu sedang mempercepat kegelapan. Ini ada dipercepat itu era kegelapan itu untuk hadir gitu. Nah, jadi kebetulan kalau menurut saya dari segi itu kayaknya Pak Prabowo tuh sudah melakukan hal yang cukup tepat. Yang tepat ya untuk mempercepat gitu. Saya kira dulu lumayan lama nih 2 periode, ternyata 10 bulan udah mau nyampe gitu. Maksudnya saya kira bisa lebih lama, ternyata sangat cepat. Kalau fenomena ini kan kita lihat nih Sahroni konon kabur aja dulu.
Yang lain juga kelihatannya ada yang kabur aja dulu. Iya. Pak Presiden kita kan dulu Udah mencontohkan duluan, kabur udah duluan kan. Dia udah duluan. Mungkin nggak Pak Presiden kabur aja lagi? Saya rasa sih enggak kalau sekarang ya. Enggak tahu. Tapi saya rasa sih enggak. Kalau mau masih sekarang sih enggak, kan wakil aja yang kabur. Anggota DPR aja yang kabur aja dulu. Ada yang ikut maraton katanya. Iya, katanya enggak jadi Nggak katanya jadi udah enggak start itu. Di Australia. Di Australia. Iya. Di Australia enggak jadi. Mbak Bibip, ini kan situasinya kelihatannya kan ini menyebar ke segala arah di persoalan kita. Tadi di DPR kita melihat ketidakpekaan. Presiden kelihatannya tidak terhubung dengan realitas. Presiden sendiri mengangkat banyak menteri dan wakil menteri yang itu juga jadi beban negara ketika kita sedang nggak punya uang. Tapi juga saya melihat misalnya ada partai politik juga ini yang kita tidak melihat garis atau apa cahaya di ujung lorong. Nggak ada cahaya kalau untuk partai politik. Bagaimana Pak Menteri? Nah, itu juga. Pak Menteri dari partai mana? Aduh, partai 2000-an. Iya, memang itu. Menteri Kegelapan memang mau membawa Indonesia ke 2045 Hijriah ya. Hijriah. Hijriah. 2045 Hijriah. Karena kan menteri semua dari partai politik. Iya. Dan itulah soalnya ya salah satunya. Jadi memang kalau ada yang harus ditunjuk hidungnya, hidung partai politik itu menurut saya yang sangat bermasalah. Jadi kalau misalnya dibilang Syahroni salah, Nafa Urba salah, oke, tapi sistem apa yang menyebabkan mereka timbul? Mereka hadir. Mereka ada di situ. Mungkin orang akan bilang, kalian sih kemarin milihnya mereka. Betul, tapi ada akar masalahnya nih. Tapi kan masyarakat disuruh milih paket. Jadi kan tadi kan Haris juga nyebut symptoms gitu, gejala. Kita kan kalau menganalisis ada gejala, ada masalah, ada akar masalah. Nah jadi kita cuma ngilangin gejalanya nih kalau kita memecat orang-orang itu. Akar masalahnya nggak pernah disasar. Nah akar masalahnya adalah misalnya kenapa banyak orang memilih selebriti. Saya nggak anti selebriti sama sekali, tapi soalnya adalah selebriti itu bukan orang yang punya kapasitas politik. Dari mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu kami tuh udah mengusulkan misalnya partai politik harusnya ketika menyusun nama caleg itu harusnya orang-orang yang kadernya minimal sekian tahun gitu. Nggak usah S2, S3 nggak apa-apa. Bukan karbit ya. Bukan karbit. Kapasitas politik itu beda dengan gelar akademik ya. Saya juga terlalu setuju itu harus S2, S3. Nggak usah. Tapi dia harus punya kapasitas politik. Nah yang terjadi kemarin adalah yang jadi calon anggota DPR dan kemudian sekarang terpilih, entah mereka kaya banget sehingga mereka bisa bagi-bagi duit, ngebom kita, atau mereka terkenal banget tapi nggak punya kapasitas politik. Populer banget karena mereka dibutuhkan untuk mendulang suara, vote getter itu ya. Nah akhirnya dapatlah kita orang-orang yang seperti ini. Kalau ada yang bilang kalian sih pemilih bodoh, enggak juga. Ini sistemnya yang bikin. Tentu saja orang-orang yang dalam himpitan kemiskinan dengan senang hati dong terima uang. Tapi makanya kita nggak pernah dikasih solusi untuk memenuhi hak kita untuk hidup layak, tapi dikasihnya hal-hal yang sifatnya seperti itu, bansos lah, amplop dari politisi lah. Jadi memang pada akhirnya partai politik yang harus kita marahi karena mereka juga yang di DPR harusnya kan bikin kebijakan untuk misalnya mengubah undang-undang pemilu. Mengevaluasi kemarin yang terjadi apa. Sampai sekarang mereka belum mau mengevaluasi. Mereka juga yang mendorong undang-undang omnibus akhirnya. Gitu. Malah begitu kan. Dan kalau ada analisisnya misalnya sebenarnya partai-partai politik itu bikin kartel politik di dalam DPR. Dan akhirnya mereka yang bersekongkol aja. Oh mau undang-undang apa? Oh cipta kerja. Oke yuk kita keluarin. Undang-undang masyarakat adat. Nggak menguntungkan secara ekonomi. Udah nggak usah dikeluarkan sama sekali. Jadi mereka cherry picking mana yang menguntungkan untuk mereka secara ekonomi. Akhirnya ya karena yang pegang komando sebenarnya elit partai. Ya, kalau misalnya kita berpikir bahwa orang-orang yang mungkin ada yang bagus gitu ya, ngomong di rapat, tapi yang ngambil keputusan bukan mereka. Ada kalau istilahnya siapa Bambang Pacul bukan Korea itu. Oh bukan. Kan di DPR itu kan bukan one person one vote loh. Tapi one fraksi, one vote. Jadi si A, si B, si C yang mungkin kelihatannya garang di dalam ruang sidang, nanti yang setuju atau nggak setuju undang-undang atau anggaran, bukan mereka yang ngambil keputusan.
yang mengorganisir persetujuan itu fraksi, Oke. tapi begitu dihitung Iya. jumlah kursi, misalnya kan disetujui 267, nah itu dihitung, padahal sebetulnya itu cuma 3 fraksi, misalnya gitu. Iya, benar-benar fraksi aja yang dihitung. Jadi ya Sebenarnya politik. mungkin sama dengan penonaktifan Ekopatrio segala macam itu kan yang kita dengar adalah PAN, ada partainya gitu. Partainya. Padahal apakah dia punya kewenangan menonaktifkan orang yang dipilih rakyat? Maksud saya sepakat kita mungkin mereka tidak di sana, tapi caranya bisa jadi nggak begitu gitu. Itu menunjukkan bahwa elit partai ada gitu ya. Partai ada dan sistemnya masih begini. Recalling itu kan sebenarnya mekanisme wajar, di banyak negara juga ada. Tapi kalau di kita itu seringkali disalahgunakan oleh partai. Partai lagi kan. Biasanya tuh mereka buat ganti-gantian. Jadi misalnya kita berdua nih Ada satu harganya, dapil. ada harganya. Ada harganya, misalnya saya duluan ya, karena saya udah beli gitu ya. Nanti setelah 2 tahun gantian deh Bang Timer aja. Itu sering dipakai kayak gitu. Jadi akhirnya ya itu tadi ya, begitu banyak hal yang mentoknya memang di partai Di politik. partai gitu. Tapi soal nonaktif tuh begini nih, selain rame soal nggak ada mekanisme nonaktif, kita kan dalam situasi secara proses panjang makin nggak percaya sama partai politik. Mana suratnya? Surat pemecatan. Surat penonaktifan. penonaktifan. Iya. Karena kalau satu partai mau nyusun, taruhlah Mbak Bibip sama teman-temannya kan lagi mengkritisi nih, 24 jam terakhir ini rame kan, tidak dikenal si Herdiansyah sama Titi juga Titi bilang. lagi bilang lagi rame, nggak dikenal dalam undang-undang MD3, anggota yang ada di parlemen dinonaktifkan Oleh Kalau- partai. Saya mau ambil angle lain, suratnya mana? Kenapa? Karena surat itu akan menjelaskan latar belakangnya, ya kan, kewenangan partainya tadi, ya kan, situasi apa. Ini kan cuma statement. Iya. Yang saya lihat siapa ya, Bahlil keluar dari istana buru-buru ke mobil Alphardnya kalau nggak salah, dicek sama wartawan, dia bilang ya si Adis diberhentikan. Padahal penggantinya bisa jadi anaknya tuh kalau nggak salah. Iya, kalau lihat Iya kan? urutan suara anaknya yang gantiin. Nah, jadi dia aja di Nasdem dibacakan suratnya mana, Iya. ya kan? Si PAN saya nggak tahu apakah suratnya udah ketutup sama joget-joget para artis. Nah, Kan partai artis nasional. yang harus dibuka ke publik hari ini mana itu surat PDF-nya? Bisa nggak perwakilan warga besok hari Selasa tanggal 2 September datang memverifikasi ke Siapapun DPP. yang memecat. DPP? Valid Bukan memecat, menonaktifkan. Iya. Yang dinonaktifkan dari surat itu dinonaktifkan dari partai, Atau yang dari belum DPR. tentu dilalah langsung dia kalau nggak di partai maka dia udah nggak jadi anggota partai, belum tentu, ya kan? Jadi kita jangan mau ketipu lagi, Iya. ya kan? Nah, terus yang diberhentikan bukan sekedar Sahroni, Nafa Urba, Eko Patrio. DJ, ya kan, bukan dia aja. Kita harus minta evaluasi. Iya. Situasi ini harusnya dipakai. Mereka seenak-enak semena-mena, masih semena-mena menurut saya. Anggota-anggota DPR ini, pimpinan-pimpinan partai ini. Masih semena-mena. Semena-menanya apa? Lu minta Sahroni, gue pecat. Lu tunggu Nggak benar juga ya. gue pecat kalau rumahnya dulu serang. Kan kira-kira mereka mau ngomong gitu. Mm-mm. Jadi yang bodoh siapa? Mm-mm. Ya kan? Jadi ada Eko Patrio yang joget-joget karena dia hidup dalam satu lingkungan yang nggak genah kalau kata orang Jawa. Contoh terakhir kemarin, dipecat nunggu rumahnya dihancurin. Iya. Itu artinya nggak punya etika nih pimpinan partainya. Kalau emang mereka rumahnya benar, dihancurin, ah, harusnya malah bantuin ya. gitu. iya. Yang ketemu malah alat bantu seks. Iya ketemu ya di rumahnya. Iya. Nah, jadi maksud saya mereka nggak sensitif. Pimpinan-pimpinan partai ini si Bahlil, Paloh, Mau cuci tangan lah gitu ya. sama Megawati. bukan Megawati, Megawati nggak ada ini ya. 3 orang dulu nih. Si Zulhas, Oh, Zulhas ya. Bahlil, sama Paloh. Iya 3.
nunggu rumah Anggotanya. anggotanya. Ini kan orang-orang kepercayaannya semua. Mm-mm. Ya kan, orang-orang anak-anak kesayangannya semua. Ya, gitulah yang berapa hutannya dihancurin kan. Julhas. Auriga tahu dong data berapa hutan habis di zaman Zaman Julhas Zulhas. ya. Berapa izin tambang keluar di zaman Iya. Bahlil, berapa RKAB mistik tuh Mistik. tiba-tiba RKAB keluar di Iya, tambang-tambang bermasalah, Iya. ya kan? Iup keluar. Termasuk lah yang Raja tahu. Ampat misalnya gitu. Nah, bagaimana etika mau lahir dari orang-orang seperti ini? Ya kan? Jadi mereka aja gak punya sensitivitas itu. Mesti kan mereka pecat tuh si Sahroni atau siapapun. Ya kan? Mereka pecat tuh Nafa Urbah. Gak perlu Nafa Urbah belaga acting lagi. Ya kan? Jadi udah emang dia bukan cuma sistemnya, lingkungannya nggak genah. Iya. Gitu. Enak mereka dikasih Megawati tadi malam. Ya kan? Yang punya apa namanya? Moral publik pimpinan partai hari ini siapa? Ya Megawati. Kenapa bisa begitu? Loh, sekarang Megawati bukan bagian dari kekuasaan. Oh iya. Tampak Di bukan ujung bagian. ada Paloh, sampingnya ada Zulhas, Oh, iya. sampingnya Iya, ada lihat si foto itu ya. Bahlil. Iya. Kalau menurut saya nih, Prabowo itu butuh Megawati tadi malam. Tanggal 31 Agustus pidato itu kemarin Ketika siang. konferensi pers. Iya. Dia cuma butuh Megawati. Mungkin ya, kalau saya ada bagian dari Kementerian Kegelapan, saya pasti udah mau bilang kalau saya ngeduga Prabowo udah enak banget nih sama pimpinan-pimpinan partai. Ya kan? Begitu, Pak. Nah, Menteri Kegelapan, dalam situasi ini, kan kita melihat nih, Iya. ini nggak hanya Jakarta kan, agak Iya, udah melebar ke Ternate, tempat. Medan, Papua. Bandung, Papua, segala macam. Apa nih yang kurang dari pemerintah mengantisipasi dan atau menjawab? Dari pemerintah? Banyak kalau dari pemerintah yang kurang. Kan sekarang ada tuntutan warga ya, 17+8 itu. Oke. Di mana mulai dari polisi dan TNI, DPR juga di situ tuh secara dituliskan lah. Ada tuntutan 5 hari dan tuntutan Tuntutan 8 seminggu dan Ada setahun. setahun. sorry, itu tuntutan yang 17 itu adalah tuntutan sampai nanti tanggal 5 September dan 8 itu sampai 1 tahun ke Satu depan. tahun. Kalau menurut saya sih dari segi pemerintah nih yang Pak Prabowo lakukan ini memang karena beliau itu kelihatannya alergi untuk minta maaf. Saya rasa sih dan juga kelihatannya dari Ketua DPR sendiri terakhir ditanya gimana tanggapannya itu ya nanti kita konsolidasi kembali. Kembali lagi ini kan adalah masalah partai kan. Kita konsolidasi terus itu kata-kata favorit mereka kayaknya. Konsolidasi. Dan apa ya, dari pemerintah menurut saya sih lakukan aja apa yang mereka bisa lakukan. Kita rakyat itu udah tahu lah maksudnya game plan mereka gitu loh. Dari dulu sampai sekarang, dari tahun 98 sampai sekarang cara yang dilakukan sebenarnya sama aja. Ketika saya kemarin waktu itu turun itu tiba-tiba malam kok ada percobaan untuk membakar MRT. Dari awal, dari siang dari pagi sampai tidak ada itu. Mana ada orang, saya nggak pernah lihat waktu yang membakar halte, saya nggak pernah lihat dari siang dari malam ada orang bawa tangga. Siapa yang mau bawa tangga? Jadi aneh banget. Iya, pemerintah ya biar aja kayak gitu lakukan karena mereka akan membuka apa ya? Pak Saroni bilang kita tolol ya gitu seperti tadi Bang Aris bilang. Ini siapa yang sebenarnya yang bodoh gitu loh. Mendingan tunjukin aja. Jadi masyarakat itu tahu kita harus marah siapa semakin jelas gitu loh. Jadi biar aja mereka kalau mau jadi martir dari perubahan ini silakan. Pemerintah tuh saya rasa sih biar gitu aja. Tidak perlu ada perubahan. Ini kalau dari tujuan kami menuju Indonesia Emas 2045 Hijriah ini udah makin cepat terus. Udah makin cepat, nggak perlu nunggu mungkin 2045 Hijriah mungkin. Dan apalagi kayak ketika Pak Saroni bilang kita tolol itu, saya yakin yang tersinggung tidak sedikit yang bilang mau buarin DPR itu berarti hanya orang tolol kan beliau bilang seperti itu. Tidak sedikit. Saya rasa sih harusnya kemarin itu saya rasa sih gini ya, kalau mamanya dia bilang oke lah kita adalah orang tolol, kelihatannya kemarin yang menjarah rumah beliau itu terlalu bersemangat. Kita harusnya tuh yang menjarah itu saya rasa semuanya tuh kan waktu diambil dihancurkan segala macam, patung Iron Man itu gede banget. Dia punya patung Iron Man gede. Menurut saya sih sen satu aja. Sen satu terus habis itu pas Saroni bilang itu rakyat yang ini ngancurin rumah saya. Enggak, itu Iron Man gedenya yang ngancurin.
biar kan kita tahu kan. Kita let's go aja maksudnya sekalian. Sekalian Iya, ya. sekalian aja. Iya. Kalau kayak gitu ya udah Anda siap dengan alasan kami juga gitu. Let's go aja ya. Iya itu tuh. Boleh juga istilah itu. Iya itu Iron Man yang gede Iron Pak, bukan Man-nya. kami gitu. Lihat yang kecil-kecil mah dihancurin sama dia gitu. Gitu aja. Nah maksudnya saya rasa sih, saya mungkin karena saya pribadi yang tidak ada di WhatsApp grup pemerintah ini juga sudah. Tapi tanggapan Menteri Kegelapan ketika rumah Sri Mulyani, ada Lionel Messi, Mbappe. Itu saya nggak tahu tuh dari mana ada. Ini yang ada. Apa namanya ada itu ya foto-foto segede orangnya kan. Iya. Di bawah-bawah tuh saya juga kaget. Ternyata di rumah Sri Mulyani ada penggemar bola yang sampai segitunya gitu. Iya. Iya, dan mungkin kan waktu itu juga kan Ada foto studio mungkin. iya, kayaknya nih Bape Foto studio. gitu. Iya. Apa namanya? Tapi saya rasa sih ini apa? Kan terlihat juga gimana mudahnya orang untuk masuk ke rumah orang-orang penting tersebut gitu. Saya rasa masyarakat juga ngerti lah. Maksudnya tidak ada, nggak mungkin saya dengan logika, menurut saya ya, dengan logika awam ini nggak mungkin. Saya yang kementerian aja nggak di kabinet aja ada satpamnya. Ini ya di kompleknya, apalagi masa di Ada ya. nggak ada yang main masuk nyelonong aja, orangnya rumahnya kosong. Iya. Iya. Ya maksudnya jadi kan maksudnya itu juga ya saya rasa masyarakat ya nggak seperti dulu lah. Sekarang informasi itu Iya. apa namanya mudah tersebar, terus habis itu pertukaran informasi sama sesama yang peduli itu semakin mudah bertukar informasi. Bung Haris, mengenai ini menarik nih karena makin kalau kita yang apa ketika kita 98 rame-ramenya, kita juga kan banyak melihat orang-orang yang pada 98 menjadi bagian dari yang kita lawan. Sekarang itu dan melakukan cara-cara menculik sekarang jadi penguasa nih atau bagian dari penguasa. Dan seperti yang diceritakan Menteri Kegelapan tadi, makin banyak yang aneh nih sekarang dengan kerusuhan-kerusuhan belakangan. Kerusuhannya bukan demonya. Mungkin nggak ini adalah justru kontra intelijen lah apa gitu. Iya. Gini, modalitas untuk situasi 98 ini banyak orang bilang kan kemarin seperti tahun 98. Modalitasnya yang mirip. Oke. Jadi ada banyak kemiskinan, ada krisis. Dulu krisis moneter. Kalau sekarang ini dibilang krisis, nggak banyak lembaga formal mengatakan krisis, tapi ekonomi kita tidak baik-baik. Ya. Ekonomi kita tidak baik-baik, tapi juga ada apa namanya penggelapan metodologi baca data itu yang dikritik sama teman-teman Celios kan, definisinya dirubah gitu. Ya. Lalu kan bahayanya dengan definisi itu begini nih, misalnya untuk dibilang miskin kalau kamu jajannya sehari cuma 2.000 rupiah misalnya. Ada orang jajannya 2.300. Terus dia nggak dibilang miskin dan dia nggak dapat bantuan. Ini kan jebakan pada kelompok pada kelas menengah nih, kelas menengah ke bawah yang di bawah. Nah, jadi ada situasi yang gara-gara definisi dia dia lebih dari 2.000 rupiah, tapi dia kan hidupnya tetap susah. Ya, ini kelas menengah pula ini ya. Nah, tapi dia masuk ke kelas menengah, gara-gara dia dimasuk kelas menengah, dia nggak dapat bantuan, dia nggak dapat fleksibilitas. Tapi bantuan yang dikasih ke kelas bawah pun, yang dibilang miskin pun, dia nggak ngejawab orang-orang itu untuk keluar dari kemiskinannya. Nah, dan mereka kan hidup bertetangga, hidup beririsan. Nah, jadi modalitas ini kejadian mirip seperti modalitas kita waktu tahun 98. 98. Saya ingat waktu zaman kita mahasiswa, yang sering saya pakai itu definisi cara menjelaskan ekonominya almarhum Quick Yanji. Bagaimana misalnya $1 kalau kita pakai di Amerika bisa beli apa, pakai di sini bisa beli apa, tapi di sini tiba-tiba harganya berubah. Teori-teori kayak begitulah cara menjelaskan Pak Quick yang menurut saya sangat gampang. Nah, jadi situasinya mirip. Itu satu. Yang kedua, karena orang ada jobless, misalnya dulu ada Radio 68H ya. Radio 68H itu berapa tahun pasca 98 bikin investigasi tentang peristiwa 98, ada mobilisasi itu. Jadi mobilisasi orang di tempat-tempat yang lagi nyari pekerjaan. Yeah. Dan saya ketemu sama orang-orang itu juga.
Memang dia bilang kami itu direkrut untuk dikasih pekerjaan, dibawa ke Jakarta, ternyata di Jakarta job desk-nya beda. Hmm. Nah, berlanjut dari 98 ada banyak peristiwa-peristiwa yang melibatkan mass mobilization lah, kira-kira begitu bahasa Inggrisnya. Di situasi hari ini, kemarin itu makanya saya bilang nih 3 hal. Ada yang demonstrasi, ada yang marah, ada yang Ngambil keuntungan. ngambil keuntungan. Mm-mm. Nah, saya banyak dapat info belakangan ini dari orang yang kelompok ini. Mm-mm. Cara bergeraknya dulu pakai truk. Oke. Sekarang ini yang nyerang-nyerang rumahnya beberapa orang itu pakai motor. Dan dulu nggak ada WhatsApp, sekarang ada WhatsApp. Tinggal share Beredar. Sherlock Lebih aja ya. cepat ya. Bukan cuma Sherlock, dikasih alamat si Hmm. menteri ini, si ini, si ini, si ini. Saya ada satu wartawan yang coba masuk, kayaknya videonya udah beredar juga. Di videonya itu kelihatan. Setelah Sri Mulyani ada menteri siapa lagi, Bahlil namanya ada, Puan kalau nggak salah juga. Puan udah didatengin kalau nggak salah rumahnya. Nah, kelompok-kelompok ini bergerak cepat sekarang naik motor. Nyamber nih informasi. Ya kan? Cukup kurang lebih berapa orang ngelihat misalnya di tempat itu dapat uang ribuan dolar, di tempat ini segala macam. Mereka bergerak juga. Tapi nggak cuma motivasi dolar, mungkin juga mereka memang jadi cara operasinya itu bukan disuruh, wahai adikku Timer, ya kan, pergilah ke rumah Menteri Kegelapan, ya seranglah di situ, kan nggak begitu. Kasih alamat aja dia. Sekarang ini orang udah tahu dia cuma ditriggerkan dikit, ya kan, Kesulut ya. dibikin lapangan nggak ada polisi, nggak ada apa segala macam, dikasih informasi, bergeraklah orang-orang itu. Nah, jadi memang tujuannya bukan sekedar, mohon maaf nih, bukan pilihan katanya sekedar itu, artinya bukan cuma nyerang ini, tapi memang bikin chaos. Cipta kondisi ini kan. Fear mongering juga ya, Iya. menciptakan rasa takut gitu ya. Jangan rasa takut. Dan sebenarnya warga jaga warga itu kejadian, ya kan? Dalam arti baik ini ya. Iya. Contoh kasus nih ya, pasca kejadian, ada anak dapat jamnya Sahroni. Oh iya, lihat tadi. Ya kan? Kembaliin Jam. Terus pulang ke rumah sama ibunya dimarahin, dipulangin. Artinya jangankan dia tahan anaknya nggak boleh keluar, atau dia tahan anggota keluarganya nggak keluar, atau warga jaga warga. Malu kan kita sama tetangga, dari mana lu? Dari rumah Sri Mulyani, hari begini ke rumah Sri Mulyani. Mau ngapain kan? Malu, ada itu ada. Cuman kan memang benar tuh pendapatnya sejumlah orang bahwa ini ada kelompok yang rusuh yang ngambil keuntungan ini bukan dari warga situ. Bukan. Nah, jadi ada yang mau memperkeruh juga kemarahan ini. Dan itu kan tadi saya mau bilang, syaratnya semua ada. Pertanyaan bahwa misalnya tahun 98 ada laporan pelanggaran HAM beratnya di kantor Komnas HAM yang nggak bisa jalan-jalan, ditolak terus sama Kejaksaan Agung, itu juga ada. Di situ tertulis juga, misalnya sejumlah nama yang dianggap bertanggung jawab, ya kan? Tapi itu aktornya. Nama-nama itu ada yang jadi di pucuk pimpinan saat Ada yang dapat jasa juga dan lain-lain. Lihat Iya. clippingnya lucu sih, 98 ada yang ngeluarin clippingnya dari zaman dulu. Orangnya sama persis, orang-orangnya begitu-begitu juga. Jadi, Tadi lucu waktu pemberian gelar dikit nih simulasi. Di gambar di berita tahun 98 ada Wiranto copot pangkatnya Prabowo. Yes, itu juga. Coba cek gambar sekarang beberapa minggu lalu pemberian pangkat. Prabowo ngasih tanda jasa ke Wiranto. Ya, kan? Kalau orang-orangnya pendukungnya Prabowo akan bilang begini, air susu di bawah air tuba dibalas dengan air susu. Ya, kira-kira begitulah. Itu isu mereka. Tapi ngomong balik ke soal aktor di tahun 98, kayak gitu. Yang ketiga, jadi aktor bisa berubah. Tapi ketika ada impunitas, tidak ada garis batas, kalau ada namanya ilmunya transitional justice, itu keadilan transisional, salah satu tujuannya adalah menarik garis batas antara yang ada yang bilang masa lalu, tapi sebetulnya masa lalu dan buruk. Bagaimana hari ini kita hari ini dan baik gitu moving forward. Nah, garis batas itu, garis tegas itu artinya ada yang bilang ngehukum, diungkap, ya kan, jangan dikasih ruang lagi. Nah, itu baru diterapkan dalam kasus-kasus korupsi. Nah, sekarang masuklah itu di KUHP yang baru, bahwa ada hak politiknya orang dikurangi dan lain-lain. Tapi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, nggak pernah kita nyampe ke pengadilan, nggak pernah ada putusan yang bilang bahwa you semua nggak boleh lagi di ruang publik.
nggak boleh lagi pegang jabatan publik. Gitu. Dan Nah, yang koruptor juga sekarang lagi dikaburkan tuh. Iya, sekarang udah banyak mulai juga. udah Kan fight ada back yang ya. dapat bintang Mahaputra Burhanuddin. juga Iya, kemarin. Burhanuddin Iya. Abdullah kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi eh, Mungkin Balik Setia ke- Novanto juga akan dapat itu. Jangan-jangan. nah balik ke soal 98 itu kita nggak pernah Iya. pernah ada satu proses formal korektif yang membuat ketegasan informasi di atas meja, menunjukkan namanya siapa dan lain-lain. Akhirnya yang ada apa? Trauma. Hmm. Dan itu yang kita pelihara terus. Iya. Yang kita anggap pelaku juga trauma, nggak mau mengulangi lagi karena dia mengalami satu situasi yang buruk pasca itu. Yang Apalagi jadi si korban juga seperti itu. Mm-mm. Tapi ketiadaan koreksi itu dianggap sebagai sebuah empty space yang orang-orang akan bilang, udah kita bikin begitu aja. Dan Iya. itu yang bikin kita terbiasa ngamuk ya. Iya. Iya. Dan ada yang Karena terakhir ada yang penting saluran. ya. Kita waktu peristiwa 98 kita banyak yang merubah konstitusi tahun 2000 mulai tahun 99 sampai 2002. kita ratifikasi banyak konvensi aturan-aturan internasional di bidang hak asasi manusia. Iya kan? Tapi semua itu tekstual. Hmm. Kita gagal memproduksi satu praktek etik yang etis yang menghormati bahasa gampangnya menghormati manusia. Kita gagal di aktor memang. Gagal. Ya, tidak pernah kita. Iya. Aktor dan institusi sih kalau menurut saya. Nggak, jadi kita justru banyak perhatian pada institutional reform. Jadi kita bikin MK, Iya. kita bikin Rubah pembaruan ini, MA, rubah ini. bikin KPU, bikin segala macam yang memang perlu juga. Tapi kita abai pada soal aktor itu, partai politik yang nggak pernah dibongkar, pendidikan warganya juga dibiarkan dilakukan oleh negara melalui pendidikan kewarganegaraan yang sangat nasionalistik itu. Akhirnya yang terjadi ya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ke aktor institusi Mbak Bibip, saya melihat misalnya polisi. Mm-mm. Polisi menurut saya yang paling menikmati situasi ini secara tidak tepat. Misal nih, Secara tidak tepat ya. ya karena menikmati untuk dirinya gitu ya, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban. Polisi kalau salah mem-BAP atau salah mentersangkakan orang nggak ada mekanisme hukumannya juga misalnya. Nggak ada. Polisi sekarang ini punya kewenangan di lalu lintas, punya kewenangan Ah. di keamanan, punya menurut saya justru polisi saatnya di Reformasi. Direformasi. Dibongkar bukan cuma keamanan kasihkan ke gubernur, ke atau ke Mendagri, ke lalu lintas mestinya ke perhubungan, penyidik mestinya di bawah jaksa dan seterusnya gitu. Benar gimana menurut Mbak Bibi? Ya sebenarnya kajiannya sebenarnya udah banyak banget. Ada teman-teman yang di reformasi sektor keamanan dulu dari Ya, tahun ya, 99-an begitulah ya. Sekarang juga udah ada yang baru lagi reformasi kepolisian namanya. Dan mereka udah bikin kajian. Memang harusnya kita evaluasi total tuh. Karena nggak boleh, prinsipnya saya ngomongnya narik ke prinsip dulu ya. Prinsipnya kan tidak boleh ada kewenangan yang berlebih-lebihan pada satu institusi. Satu. Prinsip kedua adalah kewenangan itu semua harus diikuti dengan pengawasan. Itu kan yang namanya demokrasi kan di situ sebenarnya. Nah kalau kita perbandingkan dengan kajiannya panjang ya kalau dibicarakan, tapi kita bandingkan saja dulu di banyak negara lain, nggak semua jadi satu di kepolisian tuh. Misalnya bikin STNK, saya juga dulu pernah waktu sekolah di luar negeri bikin SIM di luar negeri gitu. Saya bikinnya ke kayak dinas perhubungan Pemdanya luar negeri itu. Saya emang suka iseng kan, pengen tahu, jadi suka saya mau ini bikin SIM. Pengen tahu aja sistemnya. Nggak ada urusan sama polisi. Terus padahal justru di bagian-bagian itulah yang banyak sekali akan menghasilkan uang gitu ya. Tadi ya bikin SIM, STNK, terus tilang dan lain sebagainya. Kalau secara konstitusional kan di pasal 30 Undang-Undang Dasar tuh bilangnya polisi itu memang alat negara di bidang keamanan. Jadi internal security-nya lah gitu ya. Dia penegakan hukum juga. Harusnya difokuskan ke situ. Jadi kita senang dengan polisi, nggak mungkin polisi dibubarkan, kan ada yang segala macam sekarang kemarahan orang ya. Kesel sama DPR, bubarkan DPR. Kesel sama polisi, bubarkan polisi. Nggak gitu. Kalau di Amerika di-fund kurangin budgetnya polisi misalnya. Kalau Itu mau kayak di kita Amerika. rapikan. Iya, iya. Bukan bubar. Kita nggak benci polisi. Iya. Kita Tapi butuh gitu. Kita butuh polisi. Iya. Cuma polisi yang kayak gimana? Nah ini yang kita harus bicarakan. Usulannya udah banyak. Tapi kita tahu ada kelindahan kepentingan. Begitu masuk undang-undang di DPR bolanya Nah itu. mental lagi. Kan kemarin
istilah parcok itu kan karena pemilu juga kan, pemilu dan pilkada. Jadi memang ada kelindahan kepentingan yang luar biasa antara kepolisian dengan politikus gitu. Jadinya usulan itu udah banyak, momentum udah banyak yang kelewat, Kanjuruhan, Verdi Sambo, segala macam Gama di Semarang, udah kelewat semua, tapi nggak pernah ada reformasi kepolisian. Nah ini yang kita harus dorong nih, harus ke arah sana, nggak sekedar mengusut, saya pakai kata sekedar lagi, kesannya mengecilkan, tapi pengusutan pembunuhannya, dilindasnya Afan Kurniawan Afan, segala macam, yes. lebih dari itu ya. Tapi kita harus lebih dari itu supaya kedepannya nggak terulang lagi nih. Gitu. Pak Menteri, Gelap banget. Gelap banget, Pak Menteri. kelihatannya kita makin cepat menuju gelapnya nih. Iya, percepatannya sangat terlihat. Apa yang harus dilakukan agar bisa lebih cepat? Supaya bisa lebih cepat. Saya rasa sih mungkin stafnya Pak Prabowo stop beri beliau kopi, karena kan katanya kalau beliau dikasih kopi bisa mikir. Oke. Kayaknya untuk percepatan sih, kayaknya beberapa akhir Solusi ini bagus. Tapi memang beliau mikir belakangan ini. Nah makanya kayak di beberapa kesempatan ini 2 pidato tersebut beliau tidak diberi kopi. Jadi itu hasilnya. Kalau ingin pengen percepatan ya jauhi beliau dari kopi. Kasih teh, kan bisa dimarah kalau Pak. Oke. Kalau dari sisi ini agak unik nih misalnya. Pak Prabowo sebagai presiden memberikan pernyataan ke publik, tapi wakil presidennya nggak ada di tempat. Ya. Malah yang bukan hubungannya ke pemerintah. Megawati bukan pemerintah. Lagi main padel. Lagi main padel ya, itu informasinya seperti itu kan. Iya, itu juga. Apa yang harus Pak Prabowo menunjukkan bahwa sebagai negarawan, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya kalaupun dia takut di kudeta ya, bukan ya? Mau dikudeta kah? Kalaupun takut, khawatir, ya kan beliau tetap wakil presiden. Iya, saya rasa itu juga ini berhubungan dengan ketakutan masyarakat ya. Di beberapa lapisan masyarakat itu takut kalau mamanya Pak Prabowo itu jangan sampai turun karena nanti digantikan sama Gibran kan selalu kan gitu kan. Menurut saya sih nggak apa-apa kalau mamanya Pak Prabowo bisa turun apalagi Gibran kan. Menurut saya gitu. Makanya jadi kalau ketika Pak Prabowo Ketika turun, kita mampu menurunkan misalnya Prabowo, dan Pak lebih Gibran, gampang menurunkan Mas Gibran. Gibran ini diangkat nih. Nah di depan kan Pak Prabowo udah keluar Pak. Nanti yang mimpin demonya Pak Prabowo nanti. Orasi dia Benar keluar. juga, Nah, nanti mungkin dia masuk lagi langsung periode 2 kan cepat. Masuk periode 2. Langsung periode 2 cepat nih dia. Benar juga sih. Dikat juga nanti tinggal turun lagi. Udah itu aja. Memang itu ada mungkin jalan yang harus kita tempuh bersama. Iya. Ya, nggak mungkin semuanya ideal. Kita udah terbiasa, orang Indonesia udah terbiasa hidup tidak ideal kok. Iya. Sekaligus apa yang saya secara jujur mengatakan saya belum melihat cahaya di ujung lorong nih. Belum terlihat tanda-tanda para pemimpin kita, pemimpin partai, pemimpin kementerian, pemimpin negara paham situasinya, paling tidak melalui ucapannya. Saya nggak melihat itu. Apa nih yang harus kita lakukan, Bung Haris? Begini Pak Timer, kalau saya tuh orangnya cenderung udah ya harus bersiap sama negara dengan berbagai macam modelnya. Yang menjadi concern saya itu sebetulnya bagaimana partisipasi warga. Gitu. Persiasatan di antara warga ini jadi penting. Antara narasinya, bagaimana informasinya, bagaimana mereka mengadvokasi dirinya, ya kan? Lalu bagaimana mereka mengambil aksi-aksinya. Ini 4 hal ini kunci menurut saya dalam advokasi. Nah, ini sebenarnya kan persiasatan apapun di warga ketemunya 4 hal ini ya. You punya informasi apa, you mau aksi apa, advokasinya, pembelaannya, ngerubah kebijakannya seperti apa, lalu bangun narasinya seperti apa. Ini termasuk nanti tujuannya kemana gitu ya? Ya, jadi di 4 hal ini adalah vehikelnya untuk kita pasang tujuan. Nah, tujuan itu saya selalu menganggap bahwa ada teks yang tidak ada teks dalam konstitusi atau dalam semua dalam konstitusi ada teks yang tidak hitam tulisannya tentang common goods itu. Ya kan? Jadi apapun yang ditulis teks hitam, tapi ada teks yang tidak hitam dalam konstitusi yang mau bilang bahwa ya kalau lu di sundut rokok sakit, lapar itu nggak enak. Ya kita boleh setuju pohon dipotong hari ini, tapi besok panas itu nggak bisa bohong. Itu kan hal-hal yang disebutnya dia secara natural common goods yang nggak bisa dibohongi. Kan?
Nah, saya percaya lagi yang kedua, itu semua akan memelihara pertautan kita sebagai warga satu sama lain. Persiasatan di antara warga untuk menjaga itu pasti terbangun. Pak Timer, Mbak Bibip, saya tahu kan orang-orang yang udah ketemu macam-macam kelompok kayak begitu kan. Jadi biarin aja nih, saya bukan mau bilang dalam rangka setuju ya, tapi saya cuma mau bilang peristiwa tanggal 25 sampai hari ini itu menunjukkan bahwa kekuasaan mereka nggak bakal lama. Kekuasaan tuh nggak selama-lamanya. Ya. Jadi lu boleh nikmatin hari ini, tapi besok lu gua bongkar. Yang sebanyak-banyaknya lo rampok, kantong lo nggak bakal gede. Kita kan bisa bilang begitu hari ini. Mereka terlalu bodoh atau terlalu gelap untuk melihat fakta itu bagi diri mereka. Coba kita putar lagi kepongahannya Eko Patrio, Sahroni 2 tahun lalu. Kita potret lagi kepongahan Nafa Urbah ketika kampanye. Terus kita sandingkan sama hari ini, tuh yang lu Oh iya, pendek gitu ya. pendek gitu. Dan semua ini kejadian karena tadi yang Mbak Bibip bilang, sistem multipartai buat ngedukung sistem multipartai untuk mempertahankan untuk bekerja dalam sebuah sistem presidensial. Yang kayaknya begini, akhirnya rebutan menjadi pilar yang besar untuk menopang satu presiden. Tapi nggak jaga kualitas. Kayunya bisa besar, tapi kualitasnya rendah. Bisa cepat busuk deh ya. Bisa cepat busuk. Bahkan pembusukannya, kalau kata orang Papua, uletnya yang malah sehat buat kita makan. Betul nggak? Karena jadi habitat untuk ulat. Iya. Begitu. Habitat untuk ulat, gimana Pak Menteri Kegelapan? Siapa menteri di kabinet yang suka makan ulat? Saya. Protein tinggi. Iya. Gimana? Apa yang Iya, apa nih yang harus kita lakukan? ya kayak kalau menurut saya seperti yang sekarang udah cukup. Kalau saya dari kementerian sih cukup Pak Prabowo lakukan apa yang dia lakukan sekarang. Karena itu mempercepat kegelapan. Iya betul. Dan selanjutnya untuk para menteri kan saya rasa juga dikasih tahu, maksudnya Pak Prabowo mau apa, Pak Menterinya juga udah terbiasa punya agenda-agenda sendiri lah. Ya silakan lah. Saya udah nggak di grup WhatsApp juga. Kasian banget sih. Silakan aja kan udah biasa punya Dia fanpage Facebook deh. Facebook lagi. masih Friendster. Ya saya rasa sih ya silakan lakukan apa karena masyarakat udah kelihatannya semakin tahu jawabannya harus ngapain. Mbak Bibip, ini agar kita menjawab pertanyaan sebenarnya gitu, karena sampai sekarang kita tidak melihat jawaban-jawaban itu. Gitu. Apa? Pertama kan kita itu memang nggak akan melihat lilin di ujung kegelapan itu kalau kita ngelihatnya negara terus. Jadi memang sudah saatnya kita melihat di antara kita sendiri apa nih yang bisa kita lakukan. Maksud saya upaya untuk ngacak-ngacak kayak tahun 98 itu tadi tuh sebenarnya kan playbooknya sama terus tadi kan, karena yang 98, yang 74, 78 nggak pernah dibereskan. Jadi bisa dipakai terus, tapi kitanya warga nih udah mulai belajar sendiri, walaupun agak lambat dan seterusnya. Tapi inilah yang genuine gitu. Jadi akhirnya kita saling jaga. Saya lihat tuh di media sosial di Bekasi ya, yang orang warga sekitar langsung, oh nggak ada yang boleh masuk nih, kita melindungi diri sendiri. Sumarekon. Sama sebenarnya kan juga di Pejompongan ya, pas malam itu juga mereka saling mengingatkan jangan ada yang masuk ke perumahan warga gitu. Itu hal-hal kecil aja, belum lagi yang perempuan, kelompok aliansi perempuan juga sudah bilang oke, kita jangan lagi ada kekerasan seperti dulu, kemudian juga jangan melihat di antara kita sendiri yang keturunan Tionghoa, yang rambutnya keriting, matanya sipit, apa kita semua sama. Pokoknya udah mulai ada narasi seperti itu, karena kita tahu kayaknya kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri warga. Kalau kita ngarepin negara melakukan apa ya? Prabowo bakal ngapain nih? Capek. Gelap terus jadinya gitu. Nah, tapi oke, kita warga kompak nih misalnya, mudah-mudahan terus-menerus begitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Memang kita harus bongkar kekuasaan elit yang di atas itu yang menimbulkan kegelapan. Nggak sebentar pasti, tapi ya itu yang nggak ada cara lain. Udah menurut saya nggak bisa teknokratik gitu loh. Yang dorong undang-undang A, undang-undang B, ya itu
untuk survival mode, yes. Tapi kita harus bongkar juga kekuasaan elit itu yang bikin semua upaya kita tadi itu mentok. Gitu. Jadi biar agak terang sedikit, kita lihat warga aja deh. Gitu. Terima kasih Mbak Bibip, terima kasih Bung Haris, Menteri Kegelapan. Ya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita mengenai situasi terkini. Kita sama melihat bahwa bernegara kita sedang tidak beres saat ini. Itu yang harus kita bongkar, tapi kita punya modal berbangsa yang memberikan semangat untuk kita selalu memperbarui negara ini. Dan seperti yang disampaikan Mbak Bibip, juga spirit yang disampaikan Bung Haris sama Menteri Kegelapan, mari kita jaga sesama kita, warga jaga warga. Dan kita teruskan perjuangan kita memperbaiki Indonesia, karena hanya kita yang memperbaiki negara kita sendiri. Terima kasih.